Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Baiklah, kali ini saya akan mencoba untuk mempresentasikan mengenai hasil penelitian kami. Salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu. Izinkan saya Mauludul Haq sebagai salah satu anggota peneliti untuk mempresentasikan laporan kemajuan penelitian dosen pemula dengan judul Persepsi mahasiswa tingkat dasar bahasa Jepang Universitas Negeri Padang terhadap penerapan Tadoku pada mata kuliah Shokyu Dokkai. Baiklah, kita akan langsung masuk ke pendahuluan. Pertama adalah kita akan bahas sedikit mengenai mata kuliah Shokyu Dokkai atau membaca. Dalam mata kuliah membaca ada dua pendekatan yang umum digunakan, yaitu intensive reading dan excessive reading. Mengenai perbedaannya adalah intensive reading. Dalam intensive reading, teks biasanya lebih pendek dan dengan tujuan pembelajaran yang lebih spesifik. Dan dalamnya banyak terdapat berbagai macam task atau ujian yang bertujuan untuk mencari informasi yang lebih spesifik. Dan biasanya dalam intensive reading, dosen meminta mahasiswa untuk membaca secara berhati-hati untuk menemukan informasi yang tersebut. Selanjutnya dalam excessive reading, teks yang digunakan biasanya lebih banyak dan bertujuan biasanya untuk mencari informasi secara keseluruhan. Dalam excessive reading juga ditekankan kepada kesenangan atau enjoyment atau pleasure. Dan selanjutnya juga berguna untuk meningkatkan skill membaca dengan cara membaca secara cepat. Baiklah, lanjut. Dalam excessive reading, tujuan yang utama adalah agar mahasiswa mampu menjadikan membaca sebagai aktivitas yang menyenangkan atau sebagai sebuah hobi. Oke. Dalam bahasa Jepang sendiri, excessive reading itu diterjemahkan menjadi tadoku. Tadoku itu terdiri dari dua kanji atau dua kata, yaitu ta dan doku. Ta itu bermakna sebagai banyak, sedangkan doku bisa diartikan sebagai membaca. Jadi tadoku itu kalau diterjemahkan dalam bahasa Jepang adalah membaca sebanyak mungkin bahan-bahan bacaan bahasa Jepang gitu ya. Kenapa penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini? Karena yang pertama adalah berbeda dengan dalam pembelajaran bahasa Inggris yang excessive reading sangat lazim digunakan dan dijadikan sebagai penelitian. Dalam pembelajaran bahasa Jepang, penggunaan tadoku dalam pembelajaran bahasa Jepang itu masih sangat jarang. Selanjutnya, pendekatan tadoku sendiri belum pernah digunakan di jurusan atau di prodi pendidikan bahasa Jepang UNP dalam penelusuran yang peneliti lakukan terhadap rekan-rekan dosen di prodi pendidikan bahasa Jepang. Lalu selanjutnya, prodi pendidikan bahasa Jepang juga memiliki keterbatasan terhadap bahan-bahan bacaan yang berbahasa Jepang, khususnya bahan-bahan bacaan tadoku atau excessive reading. Baiklah, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: yang pertama, bagaimana penerapan tadoku pada mata kuliah Shokyu Dokkai. Lalu yang kedua, bagaimana persepsi siswa tingkat dasar terhadap penerapan tadoku pada mata kuliah Shokyu Dokkai tersebut. Sedikitnya saya mungkin jelaskan dulu mengenai mata kuliah Shokyu Dokkai. Dalam prodi pendidikan bahasa Jepang, mata kuliah dibagi sesuai dengan tingkatan kemampuan mahasiswa. Jika mahasiswa tingkat 1 atau tingkat dasar, itu disebut dengan Shokyu. Untuk mahasiswa tingkat 2 atau dasar tingkat atas, itu disebut dengan Shochukyu. Sedangkan untuk mahasiswa tingkat 3 atau tingkat menengah, itu disebut dengan Chukyu. Sedangkan Dokkai sendiri adalah dalam bahasa Indonesia diterjemahkan menjadi membaca. Jadi Shokyu Dokkai adalah mata kuliah membaca untuk tingkat dasar atau mahasiswa tingkat 1. Baiklah, selanjutnya ke tinjauan pustaka.
Yang pertama adalah mengenai persepsi. Persepsi adalah hasil pengalaman seseorang terhadap objek, peristiwa, dan hubungan yang diperoleh dengan cara menarik kesimpulan dari berbagai informasi menjadi sebuah pesan yang bermakna. Selanjutnya, Tadoku atau extensive reading adalah teknik dalam mengajar bahasa, di mana siswa membaca sebanyak mungkin bahan-bahan bacaan dengan bahasa yang baru atau bahasa asing yang sesuai dengan level kemampuannya, untuk informasi secara keseluruhan dan untuk tujuan kesenangan atau enjoyment. Lalu tujuan dari Tadoku adalah untuk membangun kesadaran siswa dalam membaca sehingga dapat menjadikan membaca itu sebagai sebuah kebiasaan atau habit. Selanjutnya ini adalah karakteristik excessive reading menurut Day and Banford. Yang pertama adalah membaca sebanyak mungkin. Dalam Tadoku, siswa didorong untuk membaca sebanyak mungkin bahan-bahan bacaan bahasa asing. Bisa bahasa Inggris atau bahasa Jepang. Lalu di dalamnya harus terdapat banyak variasi bacaan dari berbagai macam topik. Jadi tidak hanya satu genre bacaan saja, tapi tersedia berbagai macam variasi bacaan. Selanjutnya, siswa diizinkan untuk memilih sendiri bacaan. Berbeda dengan yang intensive reading yang biasa diterapkan di perkuliahan membaca, di mana mahasiswa ditentukan teks yang akan dibaca. Sedangkan pada excessive reading, siswa bebas untuk membaca bahan bacaan yang dia sukai. Lalu yang keempat adalah tujuan dari excessive reading adalah untuk kesenangan atau enjoyment atau pleasure. Lalu yang kelima adalah membaca adalah sebuah penghargaan. Dalam excessive reading, kalau bisa dihindari untuk memberikan tugas. Jadi, reward dari mata kuliah excessive reading ini atau penerapan excessive reading itu adalah membaca. Jadi, siswa didorong agar berpikir bahwa membaca itu adalah sebuah penghargaan atau reward. Selanjutnya yang keenam adalah membaca disesuaikan dengan level kemampuan. Jadi, seandainya mahasiswanya berada di tingkat dasar, maka sebaiknya dia coba dulu untuk membaca sesuai dengan tingkat kemampuan mereka. Jangan langsung coba membaca bacaan yang sulit. Selanjutnya yang ketujuh adalah membaca secara individu dan diam, silent. Yang kedelapan adalah membaca cepat, speed reading. Lalu yang 9 dengan 10 adalah guru adalah sebagai role model. Ya. Jadi guru juga berpartisipasi aktif dalam mengelola kelas dalam excessive reading ini. Jadi siswa tidak hanya merasa dia disuruh membaca, tapi juga melihat guru ikut membaca, ya. Atau guru dijadikan sebagai role model dalam membaca. Dalam excessive reading bahasa Jepang atau dikenal dengan Tadoku, Sakuta dan Awano membuat 4 aturan dalam membaca Tadoku atau dalam menggunakan pendekatan Tadoku. Yang pertama adalah membaca dari level termudah. Seperti yang penulis jelaskan dalam slide sebelumnya, bahwa dalam karakteristik disebutkan bahwa diusahakan untuk membaca sesuai dengan level, ya, sesuai dengan level pembaca. Dalam Tadoku atau excessive reading bahasa Jepang, Sakuta dan Awano menyarankan agar siswa didorong untuk mulai membaca dari level termudah terlebih dahulu. Selanjutnya, diusahakan untuk membaca tanpa menggunakan kamus. Tujuannya adalah agar mahasiswa tidak terlalu fokus untuk mencari arti perkata. Jadi mahasiswa bisa difokuskan untuk membaca secara cepat untuk memperoleh sebanyak mungkin kosakata. Selanjutnya, jika terdapat kosakata yang sulit, maka diabaikan saja. Ini adalah saran yang disarankan oleh Sakuta dan Awano. Lalu, jika buku yang dibaca terlalu sulit atau tidak menarik, maka sebaiknya atau diizinkan untuk mengganti buku tersebut dengan buku yang lain. Nah, keunggulan Tadoku menurut Mikami dan Ninomiya. Menurut Mikami, pengaruh Tadoku ini berpengaruh terhadap pemerolehan kosakata bahasa asing siswa.
Lalu menurut Ninomiya, intensive reading atau Tadoku ini efektif untuk meningkatkan motivasi intrinsik siswa. Tujuan dari penelitiannya adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan Tadoku dan persepsi siswa tingkat dasar terhadap penerapan Tadoku pada mata kuliah Shokyu Dokai. Luaran penelitian yang ditargetkan adalah proceeding seminar internasional. Targetnya adalah yang dalam waktu dekat adalah untuk tampil dalam seminar internasional ICHLA bulan Oktober tahun 2020. Lalu metode penelitian adalah penelitian kualitatif dengan jenis deskriptif kualitatif. Sedangkan lokasi penelitian, penelitian akan dilaksanakan di Prodi Pendidikan Bahasa Jepang, jurusan Bahasa dan Sastra Inggris, Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Padang. Kelas yang dipilih adalah kelas Shokyu Dokai, yaitu kelas semester 2 untuk anak tingkat 1 dengan jumlah siswa sebanyak 32 orang. Siswa yang mengikuti mata kuliah Shokyu Dokai ini masih pemula, karena masih tingkat 1 dan belum memiliki sertifikat kemampuan bahasa Jepang tingkat N5. Jadi mereka masih dibilang masih pemula atau dasar. Lalu instrumen penelitian yang digunakan untuk memperoleh data adalah angket dengan menggunakan open-ended questionnaire dan interview semi-struktur interview. Untuk alur penelitian, penerapan Tadoku ini akan dilaksanakan pada pertemuan 12, 13, dan 14 pada mata kuliah Shokyu Dokai. Karena semester lalu itu terjadi PSBB di bulan Maret, maka yang awalnya direncanakan penerapan Tadoku secara tatap muka kemudian diganti menjadi daring, sehingga seluruh persiapan diubah. Yang awalnya buku akan ditampilkan buku akan disiapkan di kelas dan perkuliahan diadakan di kelas, tapi karena PSBB maka perkuliahan dilaksanakan secara daring dan materi atau buku dibagikan melalui Google Classroom. Selanjutnya, setelah membaca, siswa diminta untuk menuliskan laporan bacaan. Setelah itu akan diberi angket mengenai persepsi terhadap Tadoku. Lalu juga akan dipilih berapa mahasiswa untuk diwawancarai. Setelah itu akan dilakukan pengolahan data atau coding. Dan terakhir adalah penyajian hasil. Baiklah, untuk draft hasil kita akan jelaskan sedikit yang dapat penulis anggota peneliti capai hingga bulan September ini. Yang pertama adalah penerapan Tadoku di mata kuliah Shokyu Dokai. Seperti yang dijelaskan tadi bahwa penerapan Tadoku pada mata kuliah Shokyu Dokai ini dilaksanakan pada pertemuan 12, 13, dan 14. Pada mata kuliah Shokyu Dokai atau membaca tingkat dasar semester 2 yang memiliki siswa sebanyak 32 orang siswa. Lalu selanjutnya materi. Pada penerapan Tadoku pada mata kuliah Shokyu Dokai ini kita akan menggunakan 35 buah buku bacaan yang memiliki level 0 dengan rentang level 0 dan level 2. Kita akan jelaskan sedikit mengenai apa yang dimaksud dengan level ini. Dalam buku Intensive Reading atau Tadoku dalam bahasa Jepang, buku-buku dibagi menjadi berbagai macam tingkatan kesulitan atau tingkat kesulitan. Yang pertama dimulai dari level 0, level 1, level 2, level 3, level 4, hingga level 5. Level 1 adalah untuk pemula atau starter, terus yang level 1 adalah untuk beginner. Lalu semakin tinggi angkanya, semakin tinggi tingkat kesulitan hingga mencapai level upper intermediate. Pembedanya adalah yang pertama dari jumlah kata dan jumlah kosakata yang ada. Dalam level 0 itu kosakata yang digunakan jumlah sekitar 350. Sedangkan jumlah kata per buku adalah sebanyak maksimal itu 400. Sedangkan untuk level 1, untuk level beginner,
jumlah kosakata yang ada dalam buku adalah sekitar 350, dengan jumlah kata per buku adalah antara 400 hingga 1500. Sedangkan untuk level 2 yaitu upper beginner, jumlah kosakata yang terdapat dalam buku adalah sebanyak 500 dan jumlah kata yang terdapat dalam satu buku adalah antara 1500 hingga 3000. Karena penelitian ini diterapkan pada mata kuliah Shokyudokai atau beginner atau pemula, maka penulis kemudian menggunakan buku dengan level antara level 0 hingga level 2 karena masih masuk dalam kategori beginner atau pemula. Selanjutnya ini adalah contoh buku yang akan penulis gunakan. Itu buku yang dibuat oleh Reberubetsu Nihongo Tadoku Raiburari. Ini adalah Yasashi Reberu Kara Takusang Yomo. Ini adalah buku yang dibuat oleh NPO Tadoku. Beberapa materi juga diambil dari online yang tersedia secara gratis di tadoku.org. Selanjutnya, karena seperti yang sudah dijelaskan tadi bahwa penerapan tadoku pada mata kuliah Shokyudokai ini dilaksanakan full daring dengan menggunakan platform Google Classroom. Materi atau buku bacaan diupload terlebih dahulu di Google Classroom, lalu siswa dapat mengunduh dan membaca. Karena penerapan tadoku ini dilaksanakan pada 3 pertemuan, yaitu pertemuan 12, 13, dan 14. Pada pertemuan 12 dan 13 diberikan atau disediakan kepada siswa masing-masing 10 buah buku, sedangkan pada pertemuan ke-14 disediakan sebanyak 15 buah buku. Lalu siswa diberi kebebasan untuk menggunakan waktu selama 1 minggu untuk membaca buku. Siswa bisa membaca 10 buku dalam seminggu atau kurang dari 10 buku. Sedangkan diskusi atau pertanyaan mengenai perkuliahan dilaksanakan melalui WA Group. Sebelum perkuliahan dimulai, dosen menjelaskan terlebih dahulu mengenai 4 aturan tadoku yang disarankan oleh Awano. Yang pertama adalah mulai dari yang mudah, membaca tanpa kamus, mengabaikan kosakata yang tidak diketahui, dan mengganti buku jika terlalu susah atau tidak menarik. Sebelum membaca, dosen memberikan penekanan kepada siswa. Yang pertama adalah diberi penekanan bahwa tadoku berbeda dengan metode yang biasa digunakan pada kuliah dokai. Dalam perkuliahan dengan menggunakan tadoku, tidak ada tes. Jadi setelah membaca, siswa tidak akan tidak akan diberikan pertanyaan mengenai isi dari teks. Lalu siswa boleh membaca buku yang berbeda dengan buku yang dibaca oleh teman. Lalu mereka juga boleh mengganti bacaan di tengah jalan jika buku yang dibaca tidak menarik atau membosankan. Juga dianjurkan untuk hanya membaca buku yang menurut mereka menarik. Lalu selanjutnya membaca sebanyak mungkin buku dalam bahasa Jepang, tidak dengan menerjemahkan ke dalam bahasa Jepang. Karena kebanyakan kita diajarkan untuk membaca sebuah teks bahasa asing itu dengan cara menerjemahkan. Dalam pendekatan tadoku, kita diajarkan untuk membaca seperti orang Jepang membaca. Jadi membaca sebanyak mungkin, tidak perlu diterjemahkan. Selanjutnya, juga ditekankan bahwa jika siswa semakin banyak membaca, maka semakin banyak kosakata yang akan diperoleh. Sebaiknya jangan membuka kamus karena akan mengurangi kecepatan membaca. Lalu jika seandainya tidak terdapat beberapa kosakata yang tidak diketahui, siswa dapat mengabaikan atau menerka dari gambar ilustrasi yang ada di buku. Selanjutnya, buku tadoku terdiri dari berbagai macam tingkat kesulitan sehingga siswa dapat memilih buku yang sesuai dengan levelnya. Lalu buku juga mempunyai cara baca huruf kanji, jadi siswa jangan takut untuk tidak bisa membaca huruf kanji. Selanjutnya, setelah membaca, siswa diminta untuk menuliskan laporan bacaan. Laporan bacaan tadoku itu bisa dilihat seperti ini.
Inilah contoh satu laporan bacaan atau Dokusho Kiroku yang ditulis oleh siswa tingkat 2 yang ikut mata kuliah Shokyu Dokai. Di awalnya adalah ditulis tanggal membaca, lalu judul buku yang dibaca, lalu waktu yang digunakan dalam membaca buku tersebut, jumlah halaman yang diselesaikan, tingkat kesulitan buku, apakah buku itu mudah, sulit, atau bagaimana, dan selanjutnya apakah bukunya membosankan atau menarik. Selanjutnya siswa juga diminta untuk menuliskan komentar mengenai buku yang dibaca. Contohnya seperti ini. Bukunya lumayan menarik, dari judul saya mengira tentang menjelaskan sesuatu. Ternyata setelah dibaca rupanya cerpen tentang kucing yang mempunyai keingintahuan yang tinggi dan juga friendly. Di sana disajikan gambar kucing asli yang lucu serta tulisan yang sesuai dengan gerak-gerik kucing tersebut. Lalu bahasanya juga mudah dimengerti. Inilah komentar mengenai buku Arewanani. Selanjutnya contoh yang kedua adalah buku mengenai dengan judul Choto. Buku tersebut menceritakan tentang kegiatan Mary. Gambar yang diilustrasikan sangat menarik seperti di gambar sendiri. Cerita cukup ringan. Di sini banyak penggunaan kata choto, fungsi choto mengandung banyak arti. Choto yang digunakan mari saat memasak seperti shio choto, artinya masukkan sedikit garam. Lalu penggunaan-penggunaan lainnya. Ini adalah contoh berbagai macam komentar yang ada. Baiklah, selanjutnya mengenai tujuan penelitian yang kedua, yaitu persepsi siswa tingkat dasar terhadap Tadoku. Saat ini bagian yang ini sedang dalam proses pengolahan data. Kami sedang melakukan pengolahan data, angket, dan wawancara. Jadi saat ini belum bisa ditampilkan. Kami berharap dalam beberapa minggu ini proses pengolahan data bisa dapat diselesaikan sehingga kita dapat melanjutkan untuk menulis artikel untuk luaran. Selanjutnya untuk rencana kegiatan selanjutnya, kita berencana untuk menyelesaikan pengolahan data secepat mungkin. Selanjutnya untuk membuat artikel luaran yang telah ditargetkan akan ditampilkan pada seminar internasional di bulan Oktober. Lalu pembuatan laporan akhir. Baiklah, demikian saja laporan kemajuan anggota peneliti kami, tim peneliti kami. Kami ucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.